Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manakah yang lebih utama, sabar ketika diuji, atau diberi keteguhan hati? Simak penjelasannya. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ditanya, manakah yang lebih utama, sabar ketika diuji, atau diberi keteguhan hati? Maka menjawab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, diberi keteguhan hati adalah derajat nabi-nabi. Dan tak ada keteguhan hati itu selain sesudah diuji. Apabila diuji maka bersabar. Apabila sudah bersabar, maka teguhlah hati. Tidaklah engkau lihat, bahwa Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian ia memberikannya ketetapan hati. Ia menguji Nabi Musa alaihi salam, kemudian ia memberikannya ketetapan hati. Ia menguji Nabi Ayub alaihi salam, kemudian ia memberikannya ketetapan hati. Dan ia menguji Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian ia memberikannya ketetapan hati, dan menganugerahinya kerajaan. Maka, ketetapan hati itu adalah derajat yang paling utama. Berfirman Allah Ta'ala, wa kadzalika makana li Yusufa fil ardi. Artinya, dan begitulah kami teguhkan kedudukan Yusuf di muka bumi. Surat Yusuf, ayat 21. Nabi Ayub alaihi salam, sesudah menghadapi ujian besar, barulah diberi keteguhan hati. Berfirman Allah Ta'ala, ay wa atainahu ahlahu, wa mitslahum mahum. Artinya, kami berikan kepadanya pengikut-pengikutnya, dan tambahannya lagi sebanyak itu pula. Surat Al-Anbiya, ayat 84. Kata-kata tersebut dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, menunjukkan betapa melalui pahamnya akan rahasia yang terkandung dalam Al-Quran, dan penglihatannya tentang kedudukan orang-orang yang menuju kepada Allah Ta'ala, baik nabi-nabi atau wali-wali, semuanya itu adalah dari ilmu akhirat. Seseorang tidak akan mendapatkan keteguhan hati, kecuali melewati ujian-ujian, bala tentara ujian Allah diberikan, lalu Allah menanamkan kesabaran pada orang itu. Ketika berulang kali kesabaran-kesabaran itu, bertumpuk membentuk keteguhan hati, kuatnya keyakinan dan keimanan pada Allah. Seorang petinju yang tahan pukul sekalipun, akan melewati berulang kali pukulan demi pukulan, pertama kali membuat pusing dan mata berkunang-kunang, tapi ketika berulang kali pukulan mendera, maka terjadi tahan pukul, tahan uji, dan hatinya menjadi teguh ketika menghadapi pukulan. Tak ada apapun di dunia ini, kecuali dari Allah lah sumbernya, juga kesabaran dan keimanan. Salah jika seseorang, ketika mengalami berulang kali pukulan lantas kuat itu adalah usaha dari dirinya. Itu adalah anugerah Allah. Ketika pertama kali orang itu kena pukul, lantas Allah memerintahkan malaikat mencabut nyawanya. Karena sebab pukulan itu menjadikannya gegar otak, maka orang itu tak mendapatkan keteguhan menerima pukulan setelahnya. Karena sudah mati, Allah menjadikannya hidup lalu di hatinya diletakkan kesabaran. Sampai akhirnya, diberilah orang itu keteguhan menerima pukulan, ujian yang bertubi-tubi. Tak ada orang sukses, apalagi sukses dunia akhirat, kecuali harus melewati bala tentara ujian, yang menyerang benteng rohani kita, dan berusaha menaklukkan pertahanan benteng sabar dan tawakal. Semua nabi, dan para wali utama, mereka melewati berbagai bentuk ujian, untuk sampai memetik buah kedudukan tinggi di sisi Allah. Tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana kamu mengisi malam-malammu? Apa berusaha mendekatkan diri pada Allah, dengan mendawamkan mengistiqomahkan, berdekatan diri pada Allah, atau menjadi orang yang terlena sebagaimana orang kebanyakan? Kalau sikapmu sebagaimana orang umum kebanyakan, terlena, dan sama sekali tak ada usaha mendekatkan diri pada Allah di malam-malammu, maka memang citakmu itu jadi orang biasa, bukan orang andalan yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Semoga bermanfaat.